Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam acara forum grup diskusi yang dicanangkan akan digelar setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali pada Jumat siang pasca sholat Jumat kedua. Ini untuk kali yang kedua setelah minggu lalu diisi oleh tim dari Universitas Pak Airlangga sebagai yang memberikan pencerahan di bidang hibah penelitian ya, RISPRO atau matching fund. Mendapatkan banyak pengetahuan tentang matching fund. Kemudian kita juga untuk minggu ini bagian Pak Rudi Kurniawan yang akan menyajikan tentang materi pembelajaran masa depan. Tentunya kita tahu bahwa situasional kondisi pandemi ini membuat semuanya berubah. Nah, ini bagaimana untuk situasi yang harus kita sesuaikan cara belajar dan cara pemberian materi kuliah itu akan dibahas tuntas oleh baik. Untuk menyingkat waktu kita dengarkan paparan dari Pak Iwan. Silakan Bapak Rudi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hairida yang sudah membantu dalam acara FGD ini. Ini sebetulnya obrolan saja Bu, obrolan santai ya. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang sudah turut mendampingi untuk ya menemani ngobrol-ngobrol. Mungkin banyak teman-teman yang masih di perjalanan atau yang mau bergabung. Ya, izinkan saya memberikan sebuah bahan topik obrolan saat ini, yaitu pembelajaran masa depan. Nah, ini ada introduksi dulu sebetulnya, ya. Tak kenal maka tak sayang, saya ingin memperkenalkan diri dan menyapa rekan-rekan yang sudah hadir. Ya, di sini. Nah, saya Rudi Kurniawan, kebetulan di STEM Amik Bandung sebagai dosen tetap dan juga diamanahi sebagai wakil ketua bidang akademik dan kemahasiswaan. Alhamdulillah saya bisa mengenyam pendidikan S1-nya itu di sini ya. Jadi ini Pak Tejo Burida itu dosen saya. Dan S2 ya kebetulan masuk ke ITB saat itu mendapatkan beasiswa dari Syamolek ya dengan opsi teknik media dan game digital ya, digital game. Baik, sebetulnya saya menyediakan polling tapi kita lewat dulu mungkin ya. Saya juga ingin menyapa, di sini sudah hadir Bapak Edi, rekan kami. Terima kasih Pak, sudah hadir. Nah, kalau bicara tentang pembelajaran, saya tadi searching ya, pembelajaran masa depan. Ternyata saya mendapatkan 24 juta. Ya, 24.800.000 yang dihasilkan hasil searching melalui Google. Kemudian saya juga mencoba cari mengenai Education 4.0. Nah, ini lebih banyak, 3,4 M. Ternyata sangat melimpah ya. Nah, inilah yang disebut era lautan digital. Bapak Ibu bisa membayangkan kita berada di sebuah samudra, walaupun pengetahuan itu masih titik katanya ya kalau dibandingkan. Hanya dengan adanya bukti saya searching informasi saja, itu menimbulkan efek. Ini yang pertama, information overload.
terlalu banyak informasi. Saya sendiri terus terang sampai bingung ya ngambil materi banyak banget ternyata. Tapi saya mencari beberapa saja yang mungkin kalau analogi saya itu kalau Bapak Ibu pergi ke rumah makan Padang aja lah gitu ya. Itu kan menunya banyak ya. Tapi kalau Bu Rida senangnya udah telur dadar sama ayam sayur misalnya, sudah itu aja menunya. Padahal kan menunya banyak gitu ya. Kita ingin ngambil semuanya. Nah, di sana juga sama. Saya mungkin pengennya semua, jadi ngedownload aja semua. Akhirnya bingung sendiri, terlalu banyak. Ya. Efek lainnya technological based society. Jadi ini pasti kita ingin ya menginginkan solusi berbasis TIK lah, karena kalau bagaimanapun suka tidak suka ya sekarang teknologi informasi komunikasi yang berperan ya. Nah, dengan adanya era lautan digital juga berarti muncul nilai atau budaya baru. Ini pastilah ya. Kemudian kita bisa mengontrol diri ya, kemudian kita juga bisa banyak memproduksi data, dan yang paling mungkin ini kemampuan yang langka ya, ultimate. Ini saya ambil dari dosen ya, senior tell you, Dr. Andri Alamsyah. Terima kasih nih Pak Andri, saya udah nyomot. Nah, inilah potret masa kini. Anak-anak mestinya bermain ya. Mereka beraktivitas, tetapi sekarang ya banyaknya generasi nunduk, Bu. Ini suka tidak suka juga. Ya, beginilah potret masa kini ya. Nah, saya terinspirasi oleh Bapak Alvin Toffler. Beliau itu adalah futurolog ya dan penulis dari Amerika. Beliau mengatakan bahwa buta atau buta aksara, buta huruf di zaman abad 21 itu bukan tidak bisa baca tulis, tapi mereka yang buta huruf adalah yang tidak dapat belajar. Unlearn and learn. Ya. Nah, jadi learn jadi cannot learn, tidak bisa belajar, artinya tidak beradaptasi atau mengupgrade kemampuan untuk mempelajari sesuatu. Ini yang menarik itu unlearn-nya. Sebetulnya saya punya polling, tapi ya kita lewat saja ya. Nah, untuk learn, unlearn, sama relearn. Jadi kalau learn itu kan kita membuka pembelajaran. Unlearn itu kita harus ngeriset ya kebiasaan-kebiasaan lama. Saya mah pengennya kalau ngajar itu ya begini aja, pakai tulis tangan gitu ya. Nah, itu yang harus kita riset, jadi unlearn. Kita baru relearn, jadi membahas kembali. Nah, sebelum ke sana saya ingin sharing mengenai teori generasi. Ada di generasi manakah kita saat ini? Lalu dengan demikian kita diharapkan mengetahui ya siapa peserta didik kita. Nah, ini ada yang disebut generasi teori, itu XYZ dan alpha ya. Nah, ini kelompok generasi itu sebetulnya merujuk ya kepada pasca Perang Dunia II. Generasi. Nah, ini Bapak Don Tapscott ini dalam bukunya Ground Up Digital itu membagi demografi penduduk menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu pre-baby boom. Ini kalau dilihat ya batasannya mereka yang lahir 1945 dan sebelumnya. Ini mungkin mbah-mbah kita ya, kakek-kakek kita nih. Ada juga the baby boom. Nah, ini rentang usianya 57 sampai 75.
Ini saya sedikit lagi berarti masuk ke baby boom ya. Ibu Rida udah belum? Pak Tejo? The baby boom nih. 64 ke atas ya. Nah, teman-teman yang lahir di usia 45 sampai 65 itu masuk ke generasi X. Saya lahir tahun 67, berarti saya itu masuk ke Gen X, Generation X. Kemudian rentang usia 24 sampai 44 itu Gen Y. Nah, di sini ada Rizal. Rizal usia berapa sekarang? Mas Rizal? 20. Wah, 20 mah berarti Anda masih di Gen Z ya. Anda kelahiran 1998 sampai 2010. Nah, dosen-dosen kita di STEMing Amik Bandung mungkin rentangnya antara Gen Y ya. Nah, anak-anak kita usia di Gen Z, ya, Generation Z. Karena yang Gen A itu ya cucu-cucu. Ibu Rida udah punya cucu, Pak Tejo belum, saya belum. Pak Edi udah punya cucu? Belum juga. Nah, itulah generasi alpha. Ya, nanti ini aja belum lahir nih, generasi alpha itu belum lahir nih. Nanti lahirnya di 2025. Nah, ini sedikit melihat karena tadi kan kita harus mengenali ya. Ini generasi X itu usia 45 sampai 65. Katanya mampu beradaptasi, mampu menerima perubahan, karakter mandiri dan loyal, kemudian mengutamakan citra, ketenaran dan uang. Tipe pekerja keras dan kekurangannya selalu menghitung kontribusi yang telah diberikan perusahaan terhadap kerjanya. Jadi menuntut lagi. Itu generasi X ya. Nah, ini generasi Y. Mungkin ini kebanyakan yang mahasiswa kita ya. Paling tua usia 24 ya. Nah, ini tergantung lingkungan mereka dibesarkan sebetulnya. Dari strata ekonomi, sosial, ya. Pola komunikasinya sangat terbuka dibanding generasi sebelumnya. Jadi mereka itu cenderung open, ya. Dan sudah menjadi pemakai medsos yang fanatik. Sudah kecanduan kayaknya medsos. Kemudian lebih terbuka dengan pandangan politik ekonomi dan reaktif terhadap perubahan lingkungan, ya. Dan perhatian terhadap wealth atau kekayaan. Ini saya bisa menghasilkan apa gitu ya. Nah, ini generasi Gen Y ya, tahap kehidupannya seperti ini. Saat muda tergantung pada kerjasama kelompok, jadi mereka mungkin lebih cenderung berkelompok ya. Kemudian mayoritas mampu menjadi pemimpin. Nah, karena di usia 24 sampai 44 itu masih ya teknologi belum begitu gencar. Dan saat tua menjadi kelompok yang mampu memberikan kontribusi dan kritikan terhadap masyarakat. Jadi mereka orang-orang kritis. Ya. Jadi inilah karakteristik mahasiswa. Nah, ini yang saat ini kita hadapi, yaitu generasi Z. Mahasiswa kita, ya umur mungkin mereka selepas SMA itu 17, ya, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, rata-rata mereka mahir dan gandrung akan ICT. Ya. Jadi Bu Rida aja mungkin masih lama mempelajari HP, kasihkan aja ke mereka, Bu. 5 menit kemudian jadi kita yang belajar ke mereka. Dan mereka senang komunikasi melalui jejaring sosial, cenderung toleran dengan perbedaan kultur ya. Jadi mereka sebetulnya ya toleran-toleran. Walaupun yang intoleran itu mungkin yang di generasi X tadi ya. Nah, ini mungkin anak-anak kita itu selalu terbiasa dengan istilah-istilah mabar, nobar gitu. Mau kemana? Mau mabar. Atau nobar.
Ternyata pas saya lihat masuk di ruangan tamu, loh kok kumpul? Tapi mereka pada diam sunyi karena melihat HP-nya. Nah, menginginkan sesuatu serba cepat, tidak bertele-tele dan tidak berbelit-belit. Jadi kalau orang sudah bilang malapah gedang, udah susah dengan anak-anak sekarang mah. Harus to the point aja dulu, baru kalau mereka tanya jelaskan. Ya. Nah, ini cenderung kurang terbiasa dalam komunikasi verbal. Jadi kalau anak saya saja ini SMP kelas 3, begitu dia pulang sekolah saya tanya, "Dek, tadi belajar apa saja?" Ah gitu gak gitu aja. Suruh cerita deh tuh satu paragraf gak tahu lah nanti aja. Nah ini generasi Z ya, beda nih kakaknya memang. Kakaknya mah kalau bicara mungkin bukan satu paragraf tapi 2 halaman, mungkin 1 bab gitu. Cenderung ego, individual, ingin instan, tidak sabar dan tidak menghargai proses. Nah, jadi barangkali kalau kita kerja kelompok, nah ini pengalaman anak saya, dia kerja kelompok, teman-temannya hanya melihat, cuman gitu aja kan ngejilid berapa lembar sih, tinggal di print. Nah, ini kan prosesnya nggak tahu. Ya, jadi tidak menghargai proses. Nah, yang penting outputnya gitu, kan cuman, nah gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kita, cuman gitu aja. Nah, Indonesia saat ini didominasi Gen Z dan milenial. Coba kita lihat Gen Z di sini ya. Ini milenial itu 69%, 25%. Ya, ini kan statistik dari khusus ke Indonesia ya, in tahun 2020 bahwa ya kita bisa melihat 25%, 27 sama 10, berarti lebih 60% lebih ya. Ya. Nah, kalau ditanya 10 skill paling penting di 2020 apa? Jadi sekarang 2021 tahun lalu. Nah, ini ada complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with other, emotional, judgment, service, negosiasi, dan cognitive flexibility. Ya. Jadi proses kognitif itu yang memperoleh, memanipulasi pengetahuan dari menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Nah inilah 10 skill yang harus dikuasai oleh mereka. Ya. Nah, kebanyakan sih begini mungkin ya. Saya juga kebawa-bawa kalau ada orang celaka atau apa, bukannya cepat ditolong, tapi keluarin HP dulu. Di-upload jadi viral. Ya, Masya Allah, itu kenapa? Gitu, bukannya langsung ditolongin. Apalagi ini ya, Bu Rida sempat sharing ke saya. Aku titipkan bangsa ke kalian, ya udah taruh aja Bang. Taruh situ aja, tanggung lagi nyerang. Ini anak saya terjadi nih, anak saya ya. Dek, tolong buangin sampah. Bentar, ini lagi tanggung lagi nyerang. Serang. Lah, lagi main game. Ya, pahami perbedaan dan adaptasi. Jadi generasi X, Y, Z itu pasti memiliki sifat positif dan negatif ya. Kita harus bisa memahami perbedaan mereka. Oleh karena itu, para orang tua, pendidik ya, kita nih, dosen, guru, atau para pemimpin perusahaan dapat mengerti individu-individu itu. Ya, pasti ciri-ciri khasnya ada. Nah, untuk Gen Z dan Alpha ini memang kita harus mengawasi penggunaan internet. Alhamdulillah kalau misalkan ada Bapak Ibu sudah menerapkan bahwa dari jam 9 ke atas itu internet mati. Ya, ini Pak Aris ya, rekan saya itu begitu. Jam 9 saya matikan IndiHome. Jadi mereka kalaupun mau belajar,
Atau kalau mau tidur ya tidur gitu ya. Nah, sebagai orang tua tegas, lembut, sabar. Tapi di saya belum, Bu. Karena bapaknya yang justru. Kalau saya lihat anak dan istri sudah tidur, nah itu kesempatan saya buka-buka. Nah inilah ya teman-teman, perspektif dari generasi itu berbeda-beda. Kalau orang lihat pohon itu ada yang berpikir, wah ini bisa jadikan lahan bisnis, ini bisa dijadikan untuk apa bahan bakar atau alat-alat yang berguna. Nah, tetapi anak-anak kita melihat pohon ya pohon gitu ya yang harus dilestarikan. Nah, inilah yang harus kita coba. Jadi breakthrough adalah mengubah pola kebiasaan yang lama yang harus dirusak atau ditinggalkan. Jadi unlearn. Ini yang tadi terkait dengan Alan Toffler itu ya. Learn, belajar, unlearn itu berarti ngeriset sesuatu yang memang kebiasaan lama. Kadang-kadang cerewet ya mungkin Bu Rida, ini gimana sih? Cucu-cucu anak-anak main game aja. Nah, itu mungkin cara mengingatkan merekanya harus diubah gitu ya. Diganti dengan kebiasaan baru atau learn. Ayo teman-teman kita blocking time. Nah, kalau istri saya melihat kita sedang asik di rumah gitu ya. Semua ada di rumah tapi asik sendiri, dia sampai cuci piring gitu. Terus nyanyi keras-keras. Wah, kita langsung pada merah telinga nih. Udah matiin dulu. Ayo kita bantu mama. Sapu-sapu beres-beres ya. Nah, ini yang mungkin kita harus proses unlearn-nya. Nah, dari situlah kita relearn ya, mengubah dengan kebiasaan baru. Nah, ini ada sebuah resume, ini mungkin dari Ali bin Abi Thalib ya, sahabat Nabi. Didiklah anak-anakmu sesuai pada zamannya, karena mereka hidup bukan di zamannya. Jadi kalau Bu Rida bilang, mama dulu, dulu mama. Ya, jadi ketika zaman berubah, tantangannya pun berubah. Tantangan terutama untuk bertahan hidup ya. Tantangan dalam pergaulan, menuntut ilmu. Nah, inilah perubahan yang berdampak pada cara kita mendidik dan berkomunikasi dengan anak. Ini yang harus kita pahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran masa depan, future. Apa dan bagaimana pendidikan abad 1 atau masa depan itu. Nah, ini. Pendidikan abad 1, pendidikan abad 21 ya, merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta penguasaan terhadap TIK ya, ICT. Jadi dikuasai dulu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita yang dari generasi X ya harus sudah mulai menguasai. Kemudian ya kecakapan tersebut tentu saja harus dikembangkan melalui berbagai model pembelajaran berbasis aktivitas. Ya, jadi kok nggak keluar di situ ya. Nah, kecakapan yang dibutuhkan di abad 21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi. Higher order thinking skill. Nah, ini untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan global. Jadi kalau kita dosen adalah sebagai seorang fasilitator, malahan kalau saya saat ini selalu mengistilahkan itu coach, ya, pelatih. Jadi kita itu sebetulnya pemandu bakat. Nah, ini bagaimana caranya kita memberikan sebuah keterampilan. Nah, ini ada framework yang disebut P21 ya. Jadi
mulai dari core subject itu diliputi oleh life and career skill, learning and innovation skill, information media and technology skill. Nah, kemudian ini ada bagaimana kita mengimplementasinya melalui standar dan assessment. Nah, mungkin inilah peran dari sistem penjamin mutu ya. Kurikulum dan instruction-nya itu mungkin dari sisi prodi ya, professional development sama learning environment yang harus memang kita kembangkan juga ya. Nah, ini adalah tabel keterampilan ya yang harus dikuasai. Ya, yang pertama itu bagaimana kita cara berpikir, bagaimana kita cara bekerja, ya. Kemudian kita juga memerlukan alat-alat untuk bekerja itu, karena tanpa alat justru ya kita akan menghambat. Teknologi itu hemat saya adalah untuk justru memperingan, mempercepat pekerjaan-pekerjaan kita, ya. Nah, baru bagaimana kita di sana bisa hidup di dunia ini. Ya. Tentu saja kita tidak bisa meninggalkan peran-peran kita di sosial. Ya. Prinsip pembelajarannya. Nah, ini ada beberapa prinsip. Yang pertama itu peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Jadi kalau ya saya ingat ini dari ketua dulu kepala LLD yang bilang ya. Jadi kalau mahasiswa itu mendaftar ke perguruan tinggi atau ke sekolah Bapak Ibu, mereka itu kan asalnya tidak tahu apa-apa. Nah, tugas kita itu menjadikan mereka menjadi tahu apa-apa. Dari tidak tahu menjadi tahu. Ya. Dan kita yang diberitahunya. Nah, kita sebagai guru atau dosen, ya satu-satunya sumber belajar, kalau dulu ya ini harus menjadi aneka sumber belajar. Jadi ada istilah kan, semua orang sekarang bisa jadi guru. Ilmunya bisa dari mana saja, dan tempat apapun bisa jadi kelas belajar ya. Kemudian, nah ini biasanya kita memberikan pendekatan tekstual. Jadi mungkin buku yang membaca. Nah, sekarang itu penguatan dengan pendekatan ilmiah. Terus dari pembelajaran berbasis konten, nah ini pembelajaran berbasis kompetensi. Mungkin Bapak Ibu guru yang mengajar sudah pernah ada kurikulum ya basis kompetensi. Ibu Ermawati dari SMK berapa tuh? SMAN 1 Jatinangor kalau nggak salah. Sebentar, saya connect dulu. Wah, saya juga harus tethering nih. Nggak apa-apa. Waduh. Oke, saya tethering dulu ya.
Coba sebentar. Tes. Assalamualaikum Bu Ermawati. Halo Bu Erma. Alhamdulillah hatur nuhun bisa bergabung ya. Kalau kami itu di sini ya masing-masing di ruangan saja nih. Mohon maaf barusan ada jaringan, kendala jaringan, jadi saya share kembali ya. Nah, ini. Ya, jadi saya lanjutkan, ini adalah prinsip pembelajaran abad 21 ya. Yang pertama itu tadi kita mengubah peserta didik itu diberitahu menjadi mencari tahu, jadi mereka itu dibiasakan untuk eksplorasi ya. Kemudian kita dosen yang dianggap guru itu paling hebat, biasanya ini sekarang itu menjadi aneka sumber belajar saja, bahwa tidak harus selalu dari dosen. Pendekatan tekstual kepada pendekatan ilmiah, jadi ini harus sudah diuji ya melalui penelitian begitu. Dan kurikulum. Nah, saya melihat sekarang ini kan Mas Menteri sudah memberikan kurikulum MBKM itu ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itulah sebetulnya beliau mendesain ya dengan prinsip pembelajaran abad 21 ini. Karena mereka tetap ada alokasi dari kita 40 SKS ya Bu ya. Untuk mereka belajar berkompetisi di luar. Nah, ini yang menurut saya bagus ya diterapkan mulai dari kita. Nah, dari parsial itu sepotong-sepotong atau apa ini menjadi terpadu. Ya, dari mungkin dari kami bagian bidang akademik juga mengharapkan nanti dosen-dosen kita itu sudah menyiapkan materi itu sebanyak 14 kali pertemuan termasuk ujian ya UTS UAS. Dan tadi pun kita sudah ada rencana bahwa rekan-rekan dosen itu di awal semester itu pada saat mungkin mempersiapkan semester itu sesuai KBK-nya masing-masing, home base-nya di prodinya itu mereka sharing bahwa pembelajaran kita untuk semester depan itu seperti ini. Kemudian nah ini, biasanya pembelajaran itu menekankan jawaban tunggal, ya menuju pembelajaran jawaban multidimensi. Tentu saja ini adalah diberikan untuk menambah melatih ya otak-otak kita, otak peserta didik kita. Kecuali mungkin maksud jawaban tunggal itu bukan berarti yang eksak ya. Ya kalau misalkan di matematik kalau kita beri soal, ya jawabannya harus seperti itu. Tapi kalau di bidang Pak Edi, kalau misalkan ada tugas untuk memberikan sebuah ilustrasi kan, nah itulah berkembang ya. Nah, jadi verbal menjadi aplikatif. Biasanya kita hanya memberikan, ya kalau istilah kasar nama teori saja mungkin. Ini harus ada pengaplikasiannya. Ini saya ingat dulu ya waktu belajar nih ada dosen statistik. Beliau itu ya mungkin masih gen X ya atau baby boomer. Jadi kalau ngajar itu saya mau tanya itu, kamu jangan nanya dulu.
Nanti saya habisin dulu nih materinya, baru kamu nanya. Nah kalau di kita sekarang nggak mungkin Pak ya. Bapak sedang ngomong, tiba-tiba ada yang interupsi, ya kita harus berhenti dulu. Yang pertama itu, kamu jangan nanya dulu, saya belum selesai nih. Bukan pakai slide dulu mah apa sih namanya tuh? Oh HP itu yang ditulis. Mungkin generasi X itu merasakan ya belajar. Kalau Rijal enggak kan? Dulu mah dosen itu bisa punya apa sebenarnya satu rim ya. Wah, itu sama aja bikin PowerPoint sebetulnya. Ya. Nah, kemudian satu lagi saya tanya ini guru matematik. Pak, ini ngitung-ngitung ini buat apa sih sebetulnya? Aplikasi di dunia nyata, saya tanya gitu. Wah, kamu ini kan susah Pak ini sin cos, tengen. Ini buat apa? Beliau jawabnya dianalogikan pukulan apa Mike Tyson itu berapa masanya. Kalau kamu dipukul sampai jatuh pingsan akan mati itu karena apa? Terus satu lagi kenapa kita belajar matematik? Jawabannya sama aja karena dunia ini penuh dengan perhitungan. Jadi kamu harus belajar ngitung gitu. Nah, berikutnya ada yang ini ya, kita sudah apa namanya? Menyeimbangkan lah keterampilan hard skill dengan soft skill. Karena kita juga mungkin ya pada saat mengajar itu disisipkan tidak hanya melulu teori ya, tetapi apa istilahnya kompetensi di misal kalau belajar pemrograman oh gini, tapi kita juga memberikan apa istilahnya motivasi ya. Ini sebagai selingan. Nah, ini pembelajaran mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan sebagai pembelajar sepanjang hayat.
bisa hanya dari satu sumber sekarang, ya, tapi kita harus dari berbagai sumber. Nah, sehingga muncul berbagai perspektif. Jadi pandangan-pandangan perbedaan itulah ya yang akan kita jadikan mungkin bahan atau solusi dari suatu permasalahan. Nah, indikatornya apa? Indikatornya itu bagaimana kita melatih anak-anak kita bisa berkomunikasi, bisa membagi, mencari informasi. Kemudian mereka pun harus dibiasakan untuk ya kalau ada informasi itu diperiksa dulu, ya, dipilih, dianalisis, ditafsirkan, dan tentu saja kita mencari bukti. Ya, jadi evidence defeats doubt. Bukti akan mengalahkan keraguan. Ya, jadi kalau kita berbicara dengan data fakta itu sudah menunjukkan si anak itu sudah berarti ini kompetensi keterampilan berpikir kritisnya sudah oke. Nah, ini juga yang paling penting adalah kita harus bisa atau si anak itu ya membedakan benar dan bohong. Apakah fakta ini dari opini, dari fiksi atau non fiksi? Ya. Nah, modal bagi peserta didik inilah bisa menjadi keputusan yang lebih bijak. Ya, sekarang pasti dihadapkan orang dengan pandangan yang lain-lain ya, Pak. Jadi, wah si anak mau paham ini paham itu. Wah, disinilah kita harus bisa meneliti. Ya. Nah, anak kita juga itu tugas kita nih. Ya. Kemudian bagaimana caranya kita meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Anak-anak kita ya karena generasinya kan mereka lebih cenderung memberikan tulisan ya. Kalau disuruh ngomong itu belepotan kayaknya. Mau nanya enggak? Nanya apa? Mau nanya, nggak ngerti mau ditanyakan. Nah, jadi inilah informasi itu bisa diajarkan ya melalui laporan. Coba menyusun laporan itu bagaimana? Kalau kita melatih lisan ya dengan mereka mempresentasikan. Nah, ini saya pun paksa ya. Nggak ada lagi nih model paksa, Pak. Mereka harus presentasi dan mereka harus menulis dulu. Ya, jadi ada kalau dosen-dosen yang memberikan tugas tulis tangan, ya menurut saya itu sah-sah saja, tapi disampaikan dulu ke si anaknya, Pak, kenapa? Ya biasanya dosen alasannya kamu nggak boleh copy paste, walaupun yang nulisnya ya lihat catatan teman ditulis lagi, itu copy paste juga ya. Nah, iya, ada effort tapi lah minimal baca, minimal 1 kali baca 1 kali tulis kan gitu. Ya, jadi ada hikmah. Kenapa seorang guru atau dosen tetap memberikan tugas harus tulis tangan? Kalau Pak Edi sekarang mungkin jarang juga menggambar manual, Pak ya. Semuanya digital ya. Jadi paperless. Nah, jadi tujuan komunikasi adalah mengirimkan pesan melalui media yang dipilih. Jadi medianya sekarang media digital saja ya. Yang jelas apapun media yang dipilih, luarannya adalah pesan itu bisa diterima dan dimengerti. Jangan ada distorsi. Ya, kalau misalkan diperiksa salah ya kita sampaikan. Maksudnya begini. Nah, kemudian keterampilan berkolaborasi. Mungkin di kelas Bapak Ibu selalu si anak-anak itu dibagi menjadi kelompok kerja. Ya. Kalau individual, ya kita kan memberikan didikan kepada mereka mungkin jadi ego ya, jadi individual. Ya saya selalu memberikan
ya menekankan, selalu mengingatkan anak didik itu Anda harus kerjasama dan sama-sama kerja. Ya terserah, win-win happy aja. Mungkin karena banyak ada yang terbatas waktu, ya Anda kontribusinya apa? Silakan saja dirembugkan per kelompok. Mungkin ya nambah-nambah kuota gitu ya. Kemudian kalau ada tugas yang harus di-print, iuran. Ya seperti itulah. Nah, kolaborasi ini dapat dikembangkan melalui pengalaman yang ada dalam sekolah, antar sekolah atau di luar sekolah. Biasanya kerjasama ini, saya ingat dulu waktu saya masih kuliah S2, kebetulan dosen-dosen saya itu banyak kegiatan ya. Lalu ya sekalian aja si anak itu saya ajak, Pak. Ya kebetulan karena saya di stay di media digital dan game teknologi, itu kaitannya dengan DKV, Pak. Jadi informatika dengan anak DKV itu kolaborasi. Saya punya desain game seperti ini, karakter-karakter atau aset-asetnya dibantu oleh anak-anak DKV. Nah inilah yang disebut kolaborasi, ya. Jadi berbagi pengalaman. Kemudian peserta didik bisa bekerja bersama-sama untuk mengerjakan sebuah tugas berbasis proyek. Dan tentu saja saya selalu melihat di kelompok itu siapa mereka yang bisa menjadi tim leadernya. Dan saya selalu menekankan, coba kamu udah bisa ini kan, tolong ajari temanmu. Nah, inilah yang disebut pembelajaran tutor sebaya. Mungkin mereka lebih akan lebih menerima ya pembelajaran tutor sebaya itu dalam kelompoknya. Kalau saya nanya ke dosen, mungkin ya penjelasannya terlalu global gitu ya, dan bahasanya biasa. Nah ini bagaimana cara mengembangkan kompetensi atau keterampilan di bidang kreativitas. Ya ini yang memang harus dilatih ya, dosen sendiri sudah kreatif belum kan, kita tanya sama diri sendiri nih. Ya, jadi kreativitas itu kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan dan menyampaikan gagasan-gagasan baru pada yang lain. Ini masih seperti ini kue baloknya, coba kasih topping Bu, wah, kasih keju. Ini kreativitas. Saya sendiri kalau ya makanan itu kan ingin mencoba hal yang baru, padahal ya sama-sama aja, surabi begitu, cuman toppingnya yang membedakan. Nah, kreatif juga bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru yang berbeda. Oh, ternyata Pak Edi punya gagasan seperti ini. Kok belum terpikirkan oleh saya sebelumnya? Nah, saya bisa bersikap terbuka. Kemudian saya pun memberikan respon, ya, bagaimana terhadap pandangan baru tersebut. Jadi keterampilan kreativitas ini juga berkenaan dengan kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru. Novelty itu selalu berkembang, selalu diperbaharui gitu ya. Nah, saya mengambil dari blognya Bapak Herman ya. Jadi dari kreativitas pembelajaran abad 21 ini sudah dirumuskan dalam sebuah standar yang diberi nama IP21 CSS. Jadi Indonesian Partnership for 21 Century Skill Standard. Nah, inilah standar pembelajaran masa depan. Jadi kerangkanya ada 4C tadi, ada ICT, ada karakter life and career skill-nya, karakter building dan spiritual values. Di STEMing Amik Bandung insya Allah sudah melaksanakan ya. Hanya tinggal kita para coach-nya nih. Ini sudah ada IP21 CSS.
aspek-aspeknya pun ya harus menjadi pegangan kita nih. Bagaimana mendorong anak supaya berpikir kreatif, ya, bisa melakukan penalaran yang efektif dengan kritis gitu ya. Kemudian mereka pun bisa menanyakan, bisa memberikan sharing informasinya. Dan kita butuh alat, ya, ICT tools itu, untuk mengakses, evaluasi, analisis, lalu aplikasi menjadi efektif. Sekarang itu ya saya teringat kata-kata ya dosen saya juga ya, Pak Solikin. IT itu ibarat mentega gitu, dia akan enak kalau diuleskan ke makanan lain. Jadi kalau IT plus statistik jadilah data analytical kan Bu ya. Gitu ya. Kemudian data analytical itu kan big data juga. IT plus manajemen bisnis jadilah bisnis intelijen. Seperti itu ya. IT dengan pemetaan jadilah GIS. Nah, IT plus DKP jadi apa, Pak? Ya jadilah pemodelan kan ya. Modeling. IT plus karakter building. Wah, jadi apa nih? Ya, jadi apa budaya attitude untuk scientific gitu ya, hasrat ingin tahu, jujur, teliti, terbuka dan hati-hati. Nah, kemudian menunjukkan penerimaan nilai moral. Tetap ya kita pun tidak bisa, ya anak-anak sekarang itu kan enaknya curhatnya di medsos Pak ya. Kadang-kadang ya punten saja mungkin saya lagi berkolor, si anak saya tiba-tiba jadi story. Atau begitu direkam langsung di-send ke grup keluarga. Jadi malu-maluin nih. Tapi menurut mereka kan lucu-lucu aja. Nah, ini spiritual juga sebagai pondasi ya, konsep ketuhanan melalui ilmu pengetahuan Ar-Rahman itu ya. Kalau kamu mampu ya silahkan kan gitu ya, dengan kekuatan itu ya teknologi. Dan tentu saja tetap internalisasi nilai-nilai spiritual itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini kalau dilihat dari tren pekerjaan populer di era digital apa saja sih? Nah ini dari Kominfo, Cyberkreasi dan Kata Data. Jadi 10 pekerjaan dengan permintaan tertinggi di Indonesia itu yang pertama analisis data dan ilmuwan data. Nah, ini data analytical itu paling penting gitu ya. Kemudian ada spesialis big data, spesialis AI dan machine learning, spesialis marketing digital, kemudian ahli energi terbarukan, otomatis proses, internet thing, IoT ya, transformasi digital, manajer pelayanan bisnis administrasi dan pengembangan bisnis profesional. Nah, inilah banyak yang dibutuhkan. Nah, potensi dan tantangan keterampilan digital Indonesia gimana? 60% itu keterampilan digital. Jadi dari populasi aktif ya. Kemudian kalau dilihat dari kaitan dengan ekonomi Indonesianya ya ini di tahun 2030 ya 4.344 triliun. Nah, ini 3 area penting peningkatan keterampilan digital adalah bagaimana kita membekali anak didik kita ya, calon-calon tenaga kerja kita ini supaya terampil dalam dunia digital, bagaimana mempersiapkan talenta kerja untuk generasi selanjutnya, dan memperluas kesempatan peningkatan digital kepada komunitas ya yang minim pelayanan. Memang saya sendiri teringat ada dosen dari Profesor Universitas Muhammadiyah yang menyampaikan ya bagaimana pemerataan
bisa berjalan. Kalau masih daerah-daerah 3T itu ya tidak diperhatikan. Nah, ini kembali mungkin kita bisa melihat latar belakang mereka ya. Nah, inilah yang harus kita lakukan ya, revolusi mengajar. Jadi ada past, present, and future. Jadi kalau masa lalu itu seorang ahli menyampaikan, ya saat ini ahli itu memfasilitasi, jadi fasilitator. Masa depan ya kita harus sharing. Ya. Kalau dulu kita selalu mengumpulkan anak di dalam kelas, saat ini kita membelajarkan e-learning, ya masa depan semuanya sudah perangkat bergerak. Dimanapun, kapanpun, ya mungkin mahasiswa saya juga ada, Pak, mohon maaf saya sekarang lagi di rumah sakit, tapi saya ikut kelas Bapak. Oh ya boleh. Dari kalau dulu fokus terhadap individual, nah sekarang itu secara grup ya, kolaborasi, dan nanti ke depan ya harus berbasis komunitas. Ya, kemudian kalau dulu fasilitator center, kemudian saat ini mungkin learning center atau student center gitu ya. Ya ke depan kita harus mengarahkan pembelajaran dengan menggali potensi-potensi. Nah, ini perjalanan edukasi 4.0. Kalau saat ini kita mungkin sering mendengar ada yang disebut revolusi industri 4.0. Nah, sebetulnya edukasi juga atau hal-hal yang lain sekarang kan jadi adanya istilah-istilah 4.0. Dosen 4.0. Mahasiswa 4.0. Jangan-jangan ada juga nih makan Padang 4.0. Bija kalau makan di warteg itu kan teknologi layar sentuh tuh. Pak, ini ya, mencet-mencet di kaca, tiba-tiba muncul aja. 10.000, Pak. Tempe tahu, tunjuk-tunjuk ya. Nah, itu sudah ke warteg 4.0. Ya, layanan-layanan istilahnya kalau yang pakai mobile itu apa? Drive-thru ya. Bu Rida kan kalau mau pesen tidak usah ngantri-ngantri ya, langsung saja. Ngomong, Mbak, pesen anu, siap, silakan ke kasir, bayar. Ngantri lagi, tunggu, udah jadi. Tapi tetap kita harus cek-recek ya, nanti pesen burgernya 3, loh kok jadi malahan 2. Harus komplain. Nah, kalau industri 4.0 kan ada industri 1.0, 2.0, 3.0. Ini pun sebetulnya sama ya. Di 4.0 inilah karena sudah IoT, semua serba otomatis, berarti anywhere, anytime, belajar personal, fleksibel, peer and mentors, jadi selalu coaching gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah semacam kerangka ya. Jadi untuk industri pendidikan 4.0 itu melalui hal-hal seperti ini. Jadi memang kita pun merekrut dosen-dosen itu sudah ke sini ya. Kemarin sudah spesialisasi, punya kemampuan di machine learning, di AI, ya. Hal-hal yang lain juga di bidang kesehatan mungkin ya, dan bidang manajemen. Baik, Bapak Ibu, ini adalah sebuah catatan penting saja. Edukasi 4.0 itu bagian dari industri 4.0 yang berada di abad 21.
Jadi dalam edukasi 4.0 atau pembelajaran abad 21 itu sistem manajemen e-learning nanti dilakukan secara integrasi dengan banyak aplikasi AI-nya. Ya. Nah, di sini kemandirian 100% dari pembelajar dan tentu saja dari kita juga ya. Kalau pembelajar kita 100% ya dosennya harus 200%, Pak. Semangatnya 200%. Dengan penerapan edukasi 4.0 ini, ya diharapkan pendidik dapat melahirkan pelajar yang berkualitas tinggi. Jadi dari tidak tahu apa-apa menjadi apa-apa. Dan tentu saja bukan hanya sekedar teori, tetapi bisa diaplikasikan sehingga menjadi produktif ya. Karena di kitab suci kita juga disampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk umat ya. Oh no, berat nian nih tugas Ibu Rida ya, cara mengajar. Masa pembelajaran masa depan itu insya Allah kita berusaha ya. Nah kalau begitu di saat ini karena sedang ada COVID, maka suka tidak suka, mau tidak mau, ya metodenya dari luring menjadi daring, dan siswa harus punya kemampuan juga tadi ya, berpikir lebih tinggi. Kemudian kita ajarkan kemampuan 4C, ya, termasuk literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia masih kurang. Inilah tantangan ya. Permasalahan di pembelajaran mungkin yang pertama adalah ketidaksiapan, ya, masih gagap daring, lalu masih melek luring. Nah, mayoritas industri pendidikan tidak memperkenalkan bagaimana pembelajaran daring sebelumnya, jadi belum optimal lah. Dan dukungan sarana sarpras yang belum memadai, yaitu tadi 3T tadi ya. Jadi mudah-mudahan ini pun ditekankan ke pemerintah, ya mudah-mudahan bisa memberikan pemerataan. Jadi sekarang kita bisa mengerti ya kalau ujian nasional itu kan nggak bisa disamakan, Bu. Kok soalnya sama yang di kota dengan yang di desa ya. Alternatif solusinya ya ini menurut saya ya. Jadi kita sebagai seorang guru atau dosen ya harus terus mengikuti fitrah kita yang akan terus belajar sepanjang hayat. Hambatan menjadi tantangan, kemudian kita adaptasi dan mengenal siapa anak didik kita. Teori gen X, Y, Z itu ya. Kemudian ya kita pun ya bisa menyampaikan kepada kampus, sekolah untuk kalau ada program-program bimbingan teknis untuk ikut upgrade ya. Dan kita harapkan ya pemangku kebijakan tetap memperbaharui infrastruktur kita ya, terutama di daerah 3T. Oke, mungkin itu dulu saja yang bisa disampaikan dari saya. Kita ngobrol aja dulu. Karena maju ngobrol santai. Ngomong-ngomong sampai jam berapa nih Bu Rida? Udah habis selesai ya? Wah, 15 menit lagi ya. Ya, mungkin itu saja dulu, kita ngobrol pengalaman lah. Nah, bagaimana nih Bu Rida atau Pak Tejo atau Pak Edi pada saat kita menghadapi anak-anak kita nih dengan tadi ya, oh ternyata kerangka belajar masa depan itu begitu. Nah, kita kembali ke sini nih. P21 CSS. Saya pikir ini kembali ke gimana nih Bu Rida? serta didik juga ya. Bagaimana kita memotivasi, memberi mereka agar mereka rangsang untuk mau mencari ingin tahu. Nah, itu kadang jadi apa ya? Apa yang membuat Ibu? Produktif jadinya kalau kita pas kuliah dari kita
mengamati satu persatu mereka harus jelas kan bisa minimal mereka duduk di Iya, betul. kan mereka disuruh on kamera juga dengan alasan tidak punya kuota, ditutup kamera, atau mereka tidur apa tidak menang kan iya. serapannya mungkin memang juga kalau anaknya memang berkeinginan maju cepat lah semua kan di-brief oleh teknologi tapi kemampuan teknologi kan ada yang nggak punya pulsa ada yang di jaringan jelek di daerahnya inilah bisa penghambat gitu ya. Mereka Ya. turun ditanya ini tidak susah. Ya. Jadi mau tidak mau tetap kembali ke memperbaiki attitude. Attitude. Ya, kita terus memotivasi lah. Ya. Dan memberikan sebuah pemahaman Bu ya bahwa ini memang tantangan kamu itu begini. Bergerak itu kalau kita tidak ikut bergerak gimana? Kita sebagai orang tua itu kan hidup di 4 jam gitu. Biasa kan semuanya tahu lah kita. Alhamdulillah kita ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang Bu ya sampai ke generasi alfa. Mereka baru muncul di zaman nanti setelah alfa, beta, ya. Jadi kita generasi X itu paling beruntung Pak. Saya sendiri belajar komputer itu tahun 86. Ya 86 itu sudah begitu ini sudah mulai ada. Ya. Dan saya punya email awal itu di sini di Yahoo. Yahoo, kalau dulu mah Yahoo apa itu Yahoo? Belum ada Google mungkin ada ya, tapi dulu itu search engine-nya Yahoo. Kita ketinggalan sekitar 20 tahun dari luar. Masya Allah. Internet ada di sini baru 2 tahun 2000. Ya 1990-an Bu. Internet, booming internet. Ya. Dulu waktu kebetulan saya kan mengikuti juga Pak ya dari zaman PC plong, kartu plong. Kan. Kemudian Unix, Xenix. Tapi saya makanya dari visi zaman Windows versi 1. Alhamdulillah kita alami Pak. Pak ini mengalami juga kan? Windows versi 1.0. Ini Corel 1. Kalau kita menggambar, saya ingat dulu ya disuruh sama dosen saya bikin gambar bunga. Tapi pakai Corel Pak. Corelnya masih ya Corel 1 gitu. Masya Allah ini susah banget. Photoshop juga, Photoshop berapa? 1 ya. Pak Tejo gimana nih? Lebih cenderung menemukan peserta didik. Anak-anak kita kan di gen Z ya. Kita dalam spektrum yang lebar. Yang memberikan dulu dosennya kan bervariatif juga. Ada yang pengalaman tapi dulu seperti saya itu juga berapa ya teknologi juga berapa tuh yang menjadikan ukuran itu kalau adalah keberhasilan si anak didik ini jadi apa ya. Asalnya tidak tahu apa menjadi apa-apa ya Pak. Baru tahu dan bekerja di tahun pertama, kedua dan seterusnya. Kita butuh namanya riset yang melihat dari tahun ke tahun itu. Tracer studi ya Pak ya, betul. Karena belum tentu yang kita pelajari setelah diterapkan kita hasilnya belum tahu. Ya. Masuk paper performance indikator itu jadi tracer studi itu. Kemarin pasti ternyata baru tahu yaitu ininya nilainya. Jadi mereka itu bisa diuji setelah 3 tahun ada di lapangan Pak ya. Nah sekarang ini dengan MBKM mereka ditarik selama 1 tahun diberikan lebih cepat. Jadi dengan
kita melihat satu semester aja mereka dicemburkan ke lapangan udah ketahuan ya. Itu juga masing-masing kita lihat. Ada yang sadar semester berikutnya, ada yang ketiga aja. Nah itulah gap ya mungkin ya. Pak Edi gimana pengalaman nih Pak Edi di dunia kreatif? Ya kalau saya melihat susah ya kalau ngajak usaha ini, ya, kita nggak tahu dan itu mereka menyimak atau tidak. Susah. Saya ada cuma ingat Tuturi Handayani. Ya. Keteladanan itu apa? Ya tidak kita. Tuh. Banyak sekali yang bisa mereka teladani. Jadi kita bisa memberikan kisah-kisah sekali yang kita bisa banyak sekali teladan yang bisa mereka ikuti. Nah itu kita memberi pancingan dengan itu kita masukin semacam sensor. Jadi memberikan masukan kita untuk mereka belajar sendiri. Jadi learn how to learn. Bukan learn how to do. Ya. Kan kalau dulu kita learn how to do, sekarang kita harus belajar bagaimana kita cara mempelajari sesuatu. Ya. Memberikan motivasi. Nah nanti hasilnya karya apapun sebagus atau sebagus kita harus apresiasi tadi. Ya, nah itulah appreciate ya. Ya betul. Kalau kata dikasih bagus, apapun yang bagus. Iya. Belajar. Panjangnya jauh ke depan. Jadi kita persiapkan untuk beradaptasi. Ya, sedikit mungkin ini waktunya juga ya. Jadi Bapak Ibu, saya loncat saja ini. Dengan keterbatasan, segala keterbatasan itu, kalau kita tadi melihat mungkin lebih efektif belajar di kelas, ya. Lalu ya orang-orang yang mungkin sudah bisa menerapkan online justru mereka lebih senang online gitu. Ya, makanya inilah solusi tengah ya. Jadi ruang belajar zaman now itu ya belajar sinkron atau asinkron. Ya, ini saya lihat dalam konteks pada Indonesia digunakan pembelajaran blended. Jadi ini solusi tengah ini tuh sebetulnya. Jadi dari face to face dengan e-learning di blend ya, di mix. Nah, ini yang akan kita sharing sebetulnya. Jadi dari ini face to face model brick and mortar dengan online learning itu kita blend. Nah, ini oleh para ahli teknologi pendidikan sudah dibuat ya, ada rotasi model, ada flex model, ada set blending model dan enrich virtual model. Nah, dari semua ini ternyata yang populer itu di rotasi model. Dan lebih khusus lagi di flip classroom model. Jadi model kelas terbalik. Nah, pertanyaannya sudah siapkah kita untuk menuju pembelajaran masa depan? Ya, ini sedikit ke rotation model ya. Saya cari flip classroom yang membahas ternyata 35 juta hasilnya. Dan saya lihat di Google Scholar penelitian tentang flip classroom juga masih sedikit ya. Di 124.000, Pak. Jadi ternyata inilah yang masih membuka peluang kita ya untuk flip classroom ya. Jadi sedikit coba
sedikit ke classroom saja. Nah, apakah kita membalik kelasnya jadi seperti ini gitu kan? Jadi siswa-siswanya kelihatan terbalik kalau kita. Tentu saja tidak ya. Jadi apakah gerangan? Nah, ini saya ambil dari Ibu Barbara Penspe, PhD, dia adalah peneliti dari Oxford University. Kita harus nanya dulu siapa kita, kenapa kita ada di sini, lalu apa yang akan didiskusikan. Ya, inilah problem-problem juga ada gitu ya. Maka sebetulnya flipped classroom itu adalah strategi pembelajaran dan suatu jenis blended learning yang membalikan pola pembelajaran tradisional dengan menyampaikan pembelajaran. Biasanya secara online. Jadi kalau konkretnya seperti ini, kalau pembelajaran tradisional itu dosen mengajar, mahasiswa menganalisasi, dibalik sekarang. Intinya ya dibalik ya. Jadi mahasiswa mengerjakan tugas di luar kelas, kalau mahasiswa mempelajari di... Jadi gini, yang biasanya kita lakukan di kelas, sekarang dilakukan di rumah. Kemudian yang selalu biasanya dilakukan di rumah, dilakukan di kelas. Nah, itu. Ya, terjadi di kelas. Mahasiswa melakukan aktivitas, dosen mengkonfirmasi. Jadi pembelajaran tradisional itu seperti ini, nah ini dibalik. Ya, akuisisi pengetahuan terjadi di luar kelas. Jadi dosen memfasilitasi saja, ya. Jadi dosen mengajar, jadi sinkron, ini asinkron. Kemudian kita dibalik mahasiswa asinkron, ya gurunya menjadi sinkron. Tetap kita melakukan pembelajaran itu dilakukan di depan. Jadi si anak membaca, mengerjakan tugas, lalu di kelas kita bagaimana mahasiswa melakukan aktivitasnya dan dosen mengkonfirmasi. Jadi pembelajaran tradisional itu dari declarative knowledge dan procedural knowledge menjadi ya dibalik, ya. Di kelas di luar kelas menjadi deklaratif dan di dalam kelas menjadi prosedural. Ya, gitu. Nah, ini di luar kelas kita harus mempersiapkan materi digital, kita harus menyelenggarakan diskusi online, penugasan online, dan mengerjakan kuis. Kalau di dalam kelas, ini tetap kita melihat praktek lapangan kita, bagaimana, dibalik aja nih, 521 ya. Jadi mahasiswa belajar aktif melalui aktivitas nyata dalam kelas. Nah ini sebagai perbandingan saja, jadi di flip itu warming up tetap 5 menit, tanya jawab video ya. Nah ini flipping itu kita harus mempelajari juga ya bahasa mereka. Jadi bahasa gaul itu kita jangan ini Bu, jangan ketinggalan ya. Ya semuanya helps. Jadi membantu tuh. Kemudian mengizinkan dosen pause and rewind. Jadi kalau kita lagi menjelaskan, Pak Tik nanya dulu ke belakang, ya kita pause dulu. Pak diulangi, aduh kamu ini masa harus ulang-ulang. Mau putar aja videonya, nah itu nggak kita ya. Kemudian meningkatkan interaksi. Jadi kalau saya selalu menyapa mereka di grup ya, gimana gitu. Dan ya mengizinkan ya untuk siswa kita itu ini kemajuannya bagaimana ya. Termasuk ya kita melibatkan orang tua dan keluarga ya. Kenapa harus Anda mengubahnya? Karena
Anda tidak bisa ya because you think it's cutting edge, jadi ini sudah canggih, ini mudah, dan ini bahwa semua orang bisa melakukan. Kemudian ya kita juga menyadari bahwa kita adalah guru yang baik. Oke, ini saja. Nah, Anda harus sudah mulai komitmen, ya. Kemudian kita mempelajari apa bagusnya, baik dan jeleknya flip chaperone, flipping class itu. Nah, ini yang ketiga itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus sudah membuat video pembelajaran. Dan ya mulai merencanakan untuk di semester depan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya, itu saja mungkin. Ini sebagai penutup, saya ambil dari Bapak Faisal Basri ya. Saya mempersiapkan bahan pengajaran yang mutakhir. Kaitkan teori dengan kenyataan sehari-hari, ajak mahasiswa berpartisipasi aktif dengan lebih dulu memberikan bahan bacaan. Jadi bahan itu diberikan terlebih dahulu. Kemudian kita pun memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan daya analitis dengan penugasan membuat makalah. Pacu keinginan mahasiswa dan asah sensitivitas mereka terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita pun memberikan biar mereka keluar lah gitu. Nah, jangan kikir berbagi ilmu, berbagilah jika murid kita lebih pandai dari gurunya. Jadi itulah tanda guru yang berhasil. Ya, selamat berkarya. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup Brida, mangga. Alhamdulillah, selesai sudah 1,5 jam bersama ngobrol sampai mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kita akan ketemu kembali di next FGD berikutnya. Alhamdulillah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erma yang sudah setia menemani. Kita nanti bagikan saja recordingnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.